이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsya Arda dari kelas 12 IPK akan membacakan kutipan dari Orang-orang Biasa dari Adria Hirata. 7 bulan meliburkan diri sendiri, nilai-nilai memang telah merosot sebelumnya. Aini kembali ke sekolah dan langsung tak naik kelas. Kawan-kawannya berbondong-bondong naik ke kelas 2 SMA. Dia tetap di kelas 1, lalu ibunya melihat keanehan itu. Yakni sekoyong-koyong Aini punya kebiasaan baru, membaca buku. Pulang dari sekolah dia langsung membaca buku, tak pernah buku lepas dari tangannya. Dia duduk membaca di pojok situ di antara tumpukan barang dagangan. Dia nyaris tak bergerak. Dia membaca dan memencer-mencer hingga jauh malam. Sering ibunya mendapati jatuh tertidur dengan buku terlungkup di atas wajahnya. Esoknya dia bangun subuh, membaca sebelum dan sesudah salat subuh. Dia membaca sambil berjalan kaki ke sekolah. Dia terus membaca dan membantu ibunya berdagang mainan. Bahkan saat melayani kembali liburan sekolah Sabtu dan Minggu, Aini telah menunggu di depan pintu perpustakaan daerah sebelum perpustakaan itu. Dia baru pulang saat perpustakaan itu tutup. Dia pulang membawa banyak sekali buku. Jam istirahat, kawan-kawannya bermain-main. Aini tetap di kelas untuk membaca dan mencatat-catat. Dulu dia lebih banyak diam dan menunduk saja jika ditanya guru, sehingga guru-guru malas bertanya kepadanya. Kini keadaannya semakin terbalik. Aini minta tempat duduknya dipindahkan ke depan, dan giliran dia memberondong guru-guru dengan pertanyaannya, sampai pusing mereka dibuat. Berulang kali Ibu Desi menjelaskan hal yang sama mengenai bahwa pertanyaannya yang remeh sekali. Tak jelas sedikit saja, Aini langsung tunjuk tangan untuk bertanya. Tiada jeda, dia sangat aktif dan mendominasi 2 jam pelajaran matematika dengan kebodohan. Dicibur kawan-kawannya dari belakang. Wajar saja, dia kan tidak naik kelas. Aini pura-pura tidak mendengar, karena kenyataannya semakin Ibu Desi menjelaskan, semakin Aini tidak mendengar. Dia tersesat dan rombongan angka yang memenuhi papan tulis, lambang-lambang aneh macam kecampah dan rumus-rumus yang paling tahu. Dia gugup melihat Ibu Desi. Dia panik melihat tahu-tahu tanpa permisi angka itu sudah muncul di situ. Dari mana angka itu tadinya datangnya? Dia bingung melihat sekoyong-koyong. Ibu Desi sudah menarik garis dan menulis satu solusi atas hitungan-hitungan yang kocar-kacir itu. Aini merasa gelap. Karena itu untuk kali ke-35 dia bertanya lagi. Usai pelajaran matematika, Ibu Desi kembali ke ruang guru. Aini masih penasaran dikejarnya guru matematika itu ke ruang guru. Ibu juga mau istirahat, Aini. Kau pikir anggota DPR saja yang mau istirahat? Lalu sore itu anak Ibu Desi bilang pada ibunya, Bu, ada anak itu lagi. Ibu Desi mengintip dari tirai. Anak perempuan itu berdiri di bawah pohon nangka di pekarangan. Tangan kirinya membeku buku-buku di dadanya. Tangan kanannya memegangi perutnya. Bilang, ibu lagi tidur siang, tak bisa diganggu. Anak Ibu Desi membuka pintu, menghampiri anak itu dan mengatakan pesan dari ibunya. Sudah berkali-kali hal itu terjadi. Ibu Desi tak pernah mau menerima anak itu. Anak itu pergi dari ambang jendela. Ibu Desi melihatnya melangkah. Lama dipandanginya anak itu. Aini, kembalilah. Ibu sudah bangun. Boy, kesini kembali. Aini berbalik, tersenyum lebar, lalu terpongok-pongok berlari kembali ke rumah itu. Di dalam rumah itu, Ibu Desi bertanya mengapa Aini memegangi perutnya.
Aku sakit perut, Bu. Sudah diobati? Tak ada obat, Bu. Sore itu, untuk kali pertamanya Ibu Desi mau menerima Aini dan belajar matematika darinya. Itu adalah tindakan yang kurang teliti dari Aini sebab Ibu Desi terkenal keras. Murid-murid lain cenderung menghindarinya. Aini malah mendekati kobaran api. Jadilah Aini dimarah-marahi Ibu Desi habis-habisan karena tak becus menghitung sederhana sekalipun. Jangan kesini lagi kau, Aini. Lelah aku mengajarimu. Kau tak paham-paham. Naik tensiku gara-gara kau. Esok sorenya Aini sudah berdiri lagi di bawah pohon nangka itu sambil mendekap buku-buku dan memegangi perutnya. Ibu Desi marah-marah. Namun semakin keras Ibu Desi memarahinya, semakin kuat kemauan Aini untuk bisa matematika. Semakin Ibu Desi mengusirnya, semakin dia datang lagi. Diusir belak-belakan oleh Ibu Desi, Aini mengambil sikap macam orang tak tahu diri. Akhirnya, Ibu Desi menarik kesimpulan bahwa mereka yang mau belajar tak bisa diusir. Di rumahnya hingga jauh malam Aini mengulangi pelajaran dari Ibu Desi. Berulang-ulang kali dia salah. Dia terus mengulangi sambil memegangi perutnya yang sakit. Ibu dan adik-adiknya telah tidur malam senyap. Bahkan seluruh makhluk di kota Belatik itu telah tidur. Aini masih terus belajar. Mengalir air matanya karena dia benci pada dirinya sendiri yang tak dapat memecahkan soal-soal matematika. Karena perutnya sakit dan karena dia rindu pada ayahnya. Setiap sore Aini tekun belajar dengan Ibu Desi. Lalu sore itu mereka sempat mengobrol-ngobrol. Ibu Desi terperanjat. Hah? Jadi kau ini anak Mardina? Iya, Bu, tersenyum lebar Ibu Desi teringat masa lalu. Ribuan murid yang telah diajar, guru-guru biasanya hanya akan teringat beberapa orang saja, yaitu paling pintar dan paling tidak pintar. Sayangnya ibumu termasuk kelompok kedua. Kau dan ibumu itu setali 3 uang, gelap gulita matematika. Terkejut pula Aini mengetahui bahwa Ibu Desi ternyata dulu juga guru ibunya. Dan terungkaplah bahwa ibunya dulu suka dihukum berdiri di depan kelas karena tak bisa matematika. Bedanya kau sangat gigih, boy. Lalu nekat belajar sampai bisa. Kau suka sikap itu. Aku suka sikap itu. Sedang ibumu, pasrah saja. Lama Ibu Desi memandangi Aini. Mengapa kau begitu gigih belajar, Aini? Sudah 35 tahun aku menjadi guru, tak pernah aku lihat ada murid segigih. Karena aku sekarang punya cita-cita, Bu. Oh, jadi dulu kau tak punya cita-cita? Tidak, Bu. Katakan kepadaku, Aini, apakah cita-citamu sekarang? Aini mengangkat wajahnya. Ditatapnya Ibu Desi, teringat dia pada ayahnya mengenang air matanya. Aku mau jadi dokter, Bu. Oh, hebat, Nian. Dokter apa? Dokter ahli, Bu. Pokoknya aku mau jadi dokter ahli. Baiklah, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나